Halo pemirsa tvparlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Tanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tema problem pendidikan di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini dunia pendidikan diguncang berbagai permasalahan. Pertama, ujian nasional 2013 tidak dapat berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan kedua, implementasi kurikulum 2013 yang sudah diterapkan mulai Senin lalu dan masih menimbulkan sejumlah persoalan. Melihat persoalan yang ada dan mengenai itu kita akan mengundang salah satu narasumber kita dari anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Jeffrey Riwukore. Baik Bapak, apa kabar ini Pak? Selamat siang pemirsa, selamat siang Tanika. Terima kasih kita sudah diundang untuk membahas mengenai dunia pendidikan kita pada hari ini. Bapak, yang mengenai pendapat pengantar saya ini kan Pak ya, bahwa di dunia pendidikan ini mengalami banyak persoalan Pak ya. Betul. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini menanggapi hal ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, memang bukan saja masalah ujian nasional, kurikulum, tapi banyak sekali masalah yang dihadapi oleh kementerian atau kita semua sebagai stakeholder dunia pendidikan saat ini. Yang kami lihat dari pembukaan tadi bahwa kalau kita bicara mengenai ujian nasional saja, kita tahu pada saat itu bahwa carut-marutnya ujian nasional yang disebabkan hanya karena satu dua persoalan yang tidak dikontrol secara baik oleh kementerian menyebabkan dalam tanda petik hancurnya ujian nasional pada saat itu. Itu kami sudah memberikan warning yang jelas kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dan itu kami melihat bahwa terjadi kelemahan paling utama adalah pengawasan yang tidak efektif. Pengawasan tidak bisa, masalah itu dibebankan pada masalah percetakan saja. Karena bagaimanapun kementerian harus punya schedule untuk mengontrol sampai di mana masalah ujian nasional itu. Sehingga kalau misalnya terjadi hambatan, itu sudah harus jalan plan yang kedua atau plan B-nya. Sehingga tidak sampai pada kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana banyak anak-anak kita yang sebenarnya dirugikan dalam tanda petik. Ada yang mendapatkan soalnya fotokopi, ada yang mendapatkan soalnya asli, tapi mudah sekali sobek. Ini secara psikologis memang mengganggu anak-anak kita. Sehingga pada saat terakhir dengan kementerian pada saat itu, kami meminta supaya ada kebijakan khusus dari kementerian untuk bagaimana anak ini tidak dirugikan, sehingga mereka diberikan kesempatan kepada sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi memang hal-hal itu yang cukup mengganggu. Kemudian masalah yang kedua yang tadi kita bicara mengenai kurikulum, sampai saat ini pun terkesan kementerian belum begitu siap untuk melaksanakan kurikulum ini. Walaupun kita berbangga bahwa kementerian punya niat yang tulus untuk bagaimana memperbaiki pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa substansi daripada kurikulum itu sendiri itu tidak ada yang menyanggah atau juga membatalkan. Tetapi justru kurikulum itu saat ini sangat disenangi oleh semua yang kami ketemui. Itu misalnya pada saat dengan raker dan yang lain, semua substansi mengenai kurikulum. Tetapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kesiapan kementerian, bagaimana kesiapan sumber daya manusia guru-gurunya itu, kesiapan sekolah, dan juga kesiapan daripada materi kurikulum itu yang jadi persoalan saat ini. Itu saya pikir itu. Menurut Bapak ini yang salah apa Pak dari persoalan yang menyebabkan masalah ini apa? Apa yang salah seperti yang diterapkan oleh Kemendikbud? Nah, kalau kita bicara mengenai ujian nasional yang tadi, kesalahannya 100% saya bilang pada proyek atau pada jadwal daripada kurikulum itu sendiri, atau kementerian itu tidak mengontrol secara keseluruhan. Hanya mempercayakan, mohon maaf, kepada mungkin staf-staf bawah bahwa ini sudah beres. Ternyata mana ada yang beres gitu. Ada satu percetakan yang menjadi persoalan. Kemudian kalau bicara mengenai kurikulum, ini persoalannya bukan pada persoalan pada substansi saya bilang, tapi persoalan adalah infrastruktur pendidikan kita semuanya belum begitu beres. Kemudian kesiapan dari kementerian juga belum begitu bagus. Katakanlah kementerian bilang sudah siap dengan buku-buku. Ternyata ada sampai hari tanggal 15 mulai awal pelaksanaan itu ada yang belum menerima modulnya. Walaupun memang kementerian menyiapkan ada pelatihan-pelatihan sampai dengan tanggal 14 itu kami tahu persis bahwa ada pelatihan-pelatihan.
Tetapi apakah pelatihan itu sudah memadai atau belum itu lain persoalan. Tapi yang jelas kami melihat bahwa ada masalah di mana kementerian belum 100% siap untuk melakukan itu. Indikasi berikutnya apa? Indikasi berikutnya bahwa sekolah ini tidak semua sekolah diterapkan. Dulunya kan kita harapkan kementerian memberikan gambaran bahwa 20% kan dari sekolah-sekolah itu akan diberikan pelaksanaan kurikulum 2017. Tapi ternyata itu dikurangi lagi. Malah hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang dalam tanda petik mampu dan punya akreditasi A. Ini indikasi atau indikator bahwa memang kementerian belum begitu siap. Ya, jadi, untuk melaksanakan itu. Baik, gitu. Jadi ini persoalannya pada kesiapan dari kementerian sendiri ya Pak ya. Baik, ya, dialog akan kita lanjutkan kembali Pak setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa tvparlemen.com jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.